Halo, selamat sore. Kali ini kita bahas tentang sebuah video yang menurut saya lucu. Ini merupakan reaction dari video yang dibuat oleh Win Wanur tentang Marcelino Ferdinand yang diklaim oleh netizen Malaysia berasal dari Malaysia. Ketika legenda Manchester United oleh Gunnar Solskjaer menanyakan, ada yang tahu anak ini berasal dari mana? Nah, kemudian dijawab oleh netizen Malaysia bahwa Marcelino berasal dari Malaysia dan datang ke sini karena di sini banyak bakat-bakat pemain di Malaysia. Nah, ya seperti itu ya. Saya tahu deh ini bukan serius. Nah, sebenarnya ini ya mungkin ingin mempromosikan bahwa di Malaysia itu banyak bakat-bakat yang lebih daripada Marcelino Ferdinand gitu. Namun di luar Malaysia itu tidak ada orang yang tahu. Namun di Malaysia aja yang banyak gembor-gembor bahwa bakat-bakat muda seperti Faisal Halim, seperti Arif Aiman yang menurut mereka itu sudah hebat gitu kan, supaya dilirik oleh dunia internasional. Nah, untuk mengetahui video ini, mari kita simak berikut ini. Verdonk still drives forward. Still for Marcelino. Still Marcelino. Ini gol kedua. His first was special. His second is special. Ini Barcelona pada saat masih saya kecil. Marcelino Ferdinand, saya dari Indonesia Soccer Academy. Saya ikut grassroots ini untuk belajar lebih baik lagi dari kesalahan-kesalahan yang hari-hari. Saya Ya, ikut Marcelino Ferdinand ini asalnya dari Bajawa ya. Bajawa itu Dan kota kecil, kabupaten apa kota ya? Kabupaten sepertinya, kabupaten kecil di NTT. Nah, namun kalau tidak salah Marcelino ini besarnya di Surabaya kalau tidak salah, karena sejak kecil itu sampai dia di karir profesional sepak bolanya, dia itu pertama di Persebaya. membanggakan kedua orang tua saya. Terlebih kalau saya bisa mengalahkan tim kuning, saya lebih bangga lagi pada. Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah, para pecinta sepak bola dimanapun Anda berada. Ya, setelah saya memposting video tentang kemenangan Indonesia melawan Arab Saudi dan juga bagaimana Bahrain mendapat karma sejak mencurangi Indonesia di pertandingan di kandang mereka dulu, mereka terus tertimpa karma, kalah dengan Cina 0-1, dan yang paling menyakitkan itu tadi malam, mereka yang sudah unggul 2-1 sampai injury time, dibalas di menit yang tepat 90+6 gitu, dibalas oleh Australia, sehingga 3 poin yang sudah di tangan mereka seperti yang kita alami ketika melawan mereka dulu, itu melayang dari tangan gitu ya. Nah, di dalam kolom komentar tersebut itu sepi ya, disepi dari Malaysia. Ya, biarpun kemudian ada yang masuk, beberapa mengatakan ya standar lah mereka, apa bangganya, itu kan Hindia Belanda jilid 2, KW2, ada yang KW3 katanya seperti itu. Tapi itu mereka negara dengan tim terbaik di seluruh galaksi ya, yang pemain nasionalnya itu berasal dari semua benua di serata bumi, yang di pertandingan terakhir juga yang mencetak gol namanya Paulo Josue yang tidak sedikit pun memiliki darah Melayu, itu yang ngomong seperti itu gitu. Jadi memang dari penonton channel saya menunggu lawakan-lawakan apa lagi yang muncul dari Malaysia itu, karena nggak mungkin kan mereka nggak melawak setelah kita, nggak mungkin gitu. Mereka itu yang ya tahu sendirilah ya, lugunya begitu organik gitu, yang mengklaim sendiri kalau mereka itu pintar, tetapi nggak ada ciri-ciri orang pintar yang ditunjukkan oleh mereka gitu kan. Dan itu nggak lama gitu, tapi sudah dari tadi malam itu lawakan yang muncul, cuma saya aja yang nggak punya waktu untuk membuat videonya, baru kali ini videonya. Nah, karena nggak mungkin kan ada peristiwa seperti ini, nggak ada kelucuan yang organik dari mereka itu ya, yang berasal dari ketidaktahuan mereka gitu, ketidakcerdasan mereka yang benar-benar organik tanpa bahan kimia, begitu polos yang ditertawakan. Sebab nggak mungkin Tuhan menciptakan Malaysia gitu kalau nggak ada manfaatnya, dan manfaat terbesar Malaysia bagi kita saat ini ya itu sebagai bahan komedi kan. Nah,
Dan ini komedinya yang muncul itu pertandingan kita melawan Arab Saudi kemarin dan juga pertandingan Indonesia di Piala Dunia ini banyak sekali menarik minat para penonton dari luar ya, sehingga ada banyak stasiun televisi yang ingin menyiarkan itu, berbeda dengan mereka ketika melawan saudara serumpunnya kemarin, paling India sama Malaysia aja yang menyiarkan gitu, dan beberapa mungkin yang ada keturunan dari India di sana yang populasi besar seperti mereka yang menyiarkan. Kalau kita kan di mana-mana, jadi pertandingan itu juga menarik minat dari tentu saja para talent scouting dari seluruh dunia gitu, melihat pemain-pemain yang potensi untuk direkrut. Nah, di dalam pertandingan melawan Arab Saudi tersebut, rupanya salah satu talent scouting itu adalah Ole Gunnar Solskjaer ya. Oh ya, Ole Gunnar Solskjaer ini memang dulu terkenal ya sebagai super sub. Jadi dia sering melakukan penyelamatan bagi klubnya, bagi Manchester United ketika klubnya itu mengalami kekalahan, dan yang mungkin kita ingat tahun 99 ya, ketika Liga Champions antara Manchester United dan Real Madrid ya, kalau tidak salah. Waktu itu Manchester United tertinggal. Nah, kemudian oleh Gunnar Solskjaer ini dimasukkan sebagai pengganti oleh pelatihnya dan mampu membalikan keadaan menjadi 2-1. Itu ya. Dan adanya walaupun sering mencetak gol, memang benar kata Winwan, walaupun sering mencetak gol, namun Ole ini sering dijadikan cadangan ya sebagai pemain pengganti oleh pelatihnya. Maklum saat itu Manchester United lagi power lah, lagi banyak pemain bintang di sana. Ada David Beckham, ada Teddy Sheringham yang sama-sama posisinya seperti Ole. Dan yang paling ikonik ya, waktu Ole Gunnar Solskjaer masih muda itu, wajahnya ya baby face. Kelihatan masih anak-anak dengan rambut yang agak keriting gitu kan, dengan postur yang agak tinggi dan rambut agak-agak pirang sedikit seperti orang-orang Skandinavia. Mantan pelatih Manchester United, juga legenda Manchester United, penyerang Manchester United yang dikenal dengan super sub. Istilah super sub itu lahir dari Ole Gunnar Solskjaer, di mana setiap kali dia ditampilkan itu menjadi penyelamat bagi Manchester United. Nah, di postingan Instagramnya official Solskjaer, Ole Gunnar Solskjaer mengatakan di foto Marcelino tersebut, "Does anyone know this kid?" katanya kan. "He was the most impressive player on the qualifying charts today." Katanya. Jadi menurut dia, ada nggak yang tahu siapa nih bocah ini nih, katanya. Dia adalah pemain paling impresif gitu, pemain paling menarik di dalam pertandingan kualifikasi hari ini gitu. "I heard this boy played in one of England's division gitu, England competition," katanya. "I heard this boy played in one of England competition." Jadi saya mendengar kalau bocah ini bermain di salah satu kompetisi Inggris, katanya kan. Nah, di sini kemudian kelucuannya, ya kan. Ini kita lihat ya, Marcelino yang tampil di pentas seperti ini nggak banyak pun koar-koar gitu ya, biasa menjadi sorotan dari dunia. Sementara kita bayangkan mereka itu, Aiman Arif yang bermain dengan JDT di pentas Liga Champions Asia, yang katanya lebih hebat dari Ronaldo, lebih hebat dari Firmino, nggak ada yang peduli di dunia ini. Yang heboh sendiri itu mereka, kalau bahasa mereka itu shock sendiri. Kalau bahasa kita tuh heboh sendiri. Heboh sendiri itu orang Malaysia gitu. Nggak ada pun yang kenal Arif Aiman ini di luar mereka gitu. Nah, beda dengan Marcelino, itulah pentas Asia. Ini bedanya dengan ya Liga Champions Asia, memang judulnya pentas Asia gitu, tapi nggak menarik gitu. Ya, nggak menarik bagi orang di luar Asia ini nonton. Di Asia pun orang malas, orang lebih memilih nonton Liga Champions gitu. Beda dengan kualifikasi menuju Piala Dunia seperti ini, banyak yang nonton. Jadi Marcelino ini langsung jadi sorotan. Arif Aiman nggak ada yang peduli orang gitu. Mereka sendiri biar 10 pemain katanya, ada 10 lagi seperti Arif Aiman, mereka ke Piala Dunia, tapi dunia nggak ada yang peduli sama mereka gitu. Biasalah seperti alam Melayunya mereka, alam Melayu Mahawangsanya mereka gitu ya. Mereka aja yang ngerasa seluruh dunia itu iri sama mereka gitu. Ya, memang kalau cara berpikir kita masih kampungan ya, seperti itu, merasa kita bahwa paling besar di kampungnya sendiri, seakan-akan dunia mengetahui. Nah, itu cara berpikir yang masih sempit. Padahal kalau memang kualitas pemain sepak bola itu bagus, maka scouting talent dari seluruh dunia pasti mengetahui, dan mereka pasti tidak akan banyak bicara, langsung
mendekati dan melakukan kontrak profesional pada pemain-pemain yang berbakat tersebut. Nah, ini ya digembar-gemborkan hebat-hebat seperti itu ya, mungkin dalam dunia sepak bola internasional mungkin belum standar ya. Jadi cara berpikir yang kekotakan, sempit dalam wilayah sempit kampungan seperti itu ya sebenarnya kita tinggalkan aja. Sama ini juga, ini bukan hanya untuk pemain Malaysia tapi khususnya untuk pemain Indonesia juga ya. Dirinya itu betul-betul natural ya. Mereka lahir dengan itu, ya bukan DNA sih sebenarnya, tapi dididik langsung untuk menjadi seperti itu. Mereka besar. Mereka itu plek lahir itu sudah kemudian dimasuki nilai-nilai bahwa mereka itu lebih superior, kita itu lebih rendah dari mereka gitu ya. Dan biasa mereka kalau kita lagi rendah itu tuh Indonesia Jawa, Jawir yang nggak berpendidikan, Bibi Bancu Semen begitu bagus itu diklaim itu karyanya Melayu Mahawangsa gitu kan. Seperti Borobudur itu karya orang Melayu. Begitu mereka ini, begitu nggak butuh itu Jawir, itu Indonesia Jawa gitu. Itu juga yang terjadi dengan Marcelino ini. Tapi ini bodohnya memang betul-betul murni. Bodohnya itu natural sekali orang Malaysia ini ya. Jadi dan ini betul-betul membutuhkan ketebalan kulit muka itu yang di atas rata-rata. Kalau hanya setebal kulit badak itu nggak cukup untuk bisa punya rasa percaya diri atau punya keberanian untuk menyatakan seperti ini, karena itu mudah sekali dipatahkan. Jadi ini mirip-mirip seperti ketika Speed datang ke Malaysia, kemudian memberikan batik dan mengatakan itu batik itu dari Malaysia. Mereka nggak tahu Google itu dengan mudahnya orang mencari bahwa batik itu bukan dari Malaysia, itu dari Indonesia gitu. Nah ini pun seperti itu. Orang Malaysia ini dengan percaya dirinya, dengan kebodohan yang begitu murni ya, tanpa sepuhan, ya organik, tanpa campuran bahan kimia sedikit pun, mengatakan gitu di postingan Ole Gunnar Solskjaer tadi. Dia katakan, "Sir, we are United fans from Malaysia. He is our player. Come to Malaysia and meet another player that's good too." Dia bilang, masa Itu maksudnya ya, mungkin maksudnya supaya si Ole itu melirik kalau di Malaysia itu ada Arif Aiman, ada Faisal Halim ya, kami yang ya mungkin ya menurut mereka itu, menurut orang Malaysia itu udah pemain yang paling hebat di Malaysia gitu. Kalau memang benar mereka hebat, tentunya timnas Harimau Malaya itu udah berkiprah di minimal di Piala Asia pikir gitu. Lawannya bukan hanya Laos, bukan India lagi, tapi mungkin bisa lawannya orang lain ya dari negara-negara Eropa itu. dan dia betul-betul memandang, mungkin karena mereka merasa cerdas ya gitu. Dia pikir mungkin kecerdasan Ole Gunnar Solskjaer ini juga selevel mereka gitu ya, yang sudah tinggi mereka anggap. Dan akhirnya tanpa mencari dulu, beda dengan Speed kemarin, Ole Gunnar Solskjaer ini Ya siapa tahu Ole memposting hal Solskjaer yang itu sama nanti gitu di melakukan kontrak pengakuan profesional ini ya di sama Arif Aiman di Manchester United atau di News gitu. Dia di mana, di katakan, Brighton atau di some people told me Ipswich football Town. player that I posted is from Malaysia. Congratulations Malaysia. Jadi dia bilang, beberapa orang mengatakan kalau pemain yang saya post itu berasal dari Malaysia dengan icon menyala gitu. Congratulations. Malaysia pakai bendera Malaysia. Itu kan tetangga kita ini ya, maksudnya mereka itu seperti di video-video saya juga kita lihat gitu. Mereka ini kalau melawan satu narasi itu, mereka bukan membuat narasi atau dengan data yang valid gitu, tapi dengan cara menghayal gitu. Betul-betul delusionalnya itu asli gitu, itu bukan dibuat-buat gitu, memang mereka organik asli begitu. Dan akhirnya apa? Kayak goyangnya orang Malaysia itu memang agak cerdas ya. Solskjaer tuh nggak tahu gitu kalau standar di dunia ini, kalau yang ngomong itu orang Malaysia itu periksa dulu gitu, seperti yang dilakukan Speed gitu kan. Speed tuh udah tahu kalau udah orang Malaysia yang ngomong jangan dipercaya gitu. Dan ini bukan nggak termasuk ya Malaysia dari Sabah Sarawak, nggak termasuk Malaysia yang Cina-nya, nggak termasuk Malaysia yang orang India Tamilnya. Ini Malaysia tipe M ya. Ini Malaysia khusus untuk Malaysia tipe M.
Jadi dia nggak ngecek dulu, dan mungkin dia nggak pernah selama ini berinteraksi dengan Malaysia tipe M ini. Jadi dia polos-polos aja gitu, ngaku dari Malaysia, udah berarti di Malaysia. Atau memang karena memang nggak mungkin lah ada orang sebodoh itu dipikir oleh Gunnar Solskjaer ini kan media sosial, kok nggak malu ngaku seperti itu, gampang sekali dipatahkan gitu. Tapi saya lebih yakin yang kedua ini gitu, oleh Solskjaer nggak yakin ada orang yang sampai sebodoh itu gitu seperti orang Malaysia ini. Aku Marcelino dari negara mereka gitu. Dan akibatnya karena dia terlalu menganggap tinggi kecerdasan dari orang Malaysia tadi, oleh Gunnar Solskjaer sampai harus memprivate akun Instagramnya karena diserbu orang semua. Apaan itu dari Malaysia? Jadi seperti itulah ya, video kali ini. Kita ini memang menang banyak kali ini ya. Udahlah, kita menang lawan Arab Saudi, ranking kita naik banyak. Sekarang nggak ada lagi orang Malaysia yang ngomong-ngomong ranking. Kemarin mereka itu kan dari pejuang ranking ya, pejuang pemulung poin recehan di FIFA ini. Kemarin sempat satu hari mereka itu di atas kita. Wah, itu keluar-keluarnya tinggi lagi. Sekarang hilang semua. Jadi di samping kita udah menang ini, dan seperti biasa kita dapat hiburan lagi dari tetangga kita ini. Jadi demikian dulu video kali ini dari saya. Dan kemarin ada yang nanya kenapa dia video tentang kemenangan itu saya nggak posting Harimau Malaya itu, lagu Harimau Malaya penyemangat tim Malaysia itu, karena itu merusak suasana. Kita sedang dalam suasana euforia gembira, itu tuh masuk ke sana kan nggak merusak suasana ya. Jadi gara-gara itu orang lagi bergembira nanti tiba-tiba lari ke belakang gitu. Nah, karena kali ini mungkin ada banyak yang mengalami gangguan pencernaan gitu ya, ada kesulitan untuk membuang sisa-sisa metabolismenya. Kali ini saya tampilkan lagi video